Halo sahabat Yes, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kamu Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Yes, oke, hari ini kita mau sharing-sharing teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol santai tentang ini yang lagi ngehits gitu ya, tentang impostor. Impostor keuangan bagi anak muda. Setelah yang satu ini. Oke guys, sebelum video ini dimulai, teman-teman jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. 3, 2, 1. Terima kasih. Oke guys, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang namanya impostor. Nah, Anda pasti udah tahu nih, impostor itu adalah seorang pembunuh yang nggak kelihatan, yang tiba-tiba menghanyutkan, ya kan? Ini nggak kelihatan gitu ya, betul-betul menyamar jadi sesuatu yang biasa-biasa aja. Nah, ternyata di dalam masalah finansial, dalam masalah keuangan, itu juga ada impostornya, teman-teman. Nah, ada 3 jenis impostor ini yang kita harus hindari untuk bisa sukses di usia muda. Impostor keuangan yang pertama yaitu impostor jajan online. Ketika kita pingin men-trade diri sendiri atau mentraktir diri sendiri, teman-teman, kita seringkali ini lapar mata gitu ya. Lihat di sosial media lah, atau lihat di jajan online contohnya, ya kan. Kalau Anda lihat di salah satunya GoFood atau GrabFood, apapun lah ya, Anda lihat di sana, wah, pinginnya rasanya tuh pingin beli makanan gitu kan, pingin men-scroll apa aja ya nih yang lagi promo, lagi kita lihat mata kita tuh pingin makan gitu, teman-teman. Dan ternyata itu sebenarnya nggak salah sih, nggak salah sama sekali. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita menjadi kebiasaan gitu ya. Kalau setiap lihat HP, pinginnya jajan online. Setiap lihat HP, setiap buka HP, pinginnya jajan online. Nah, secara nggak langsung ini sebetulnya membahayakan keuangan kita, membahayakan finansial kita. Apalagi mungkin teman-teman di sini yang anak kos, ya kan? Anda mungkin hari ini malas untuk masak di kos Anda, atau Anda yang sendirian di rumah, ya kan? Anda mengontrak rumah. Itu sebetulnya ini sangat kita nggak sadar kalau kita sering melakukan kebiasaan itu, dan itu sebenarnya membahayakan dalam segi finansial atau keuangan kita, ya kan? Kita nggak bisa menahan diri karena kita udah lapar mata, teman-teman. Ya, jadi kita harus waspada dengan impostor yang pertama ini. Impostor keuangan yang kedua yaitu impostor diskon. Nah, teman-teman pasti tahu nih, kalau kita lagi jalan-jalan ke mall atau kita lagi mungkin lihat di marketplace, ya kan, secara online, wah, kita lihat ada promo, ada cashback, ada diskon besar-besaran yang awalnya kita nggak butuh, jadi seakan-akan kita ini dipaksa untuk butuh, teman-teman. Ya kan, wah, sayang banget kalau nggak beli nih. Ya kan, ini kapan lagi bisa diskon seperti ini? Akhirnya kita sebetulnya nggak butuh, kita membeli sesuatu atau produk itu karena diskon yang ditawarkan. Nah, ini mental seperti ini kita juga harus waspada, teman-teman. Karena jangan-jangan sebetulnya kita banyak hal yang kita nggak butuh, tiba-tiba kita harus beli semuanya, dan uang kita bisa kocar-kacir. Uang kita nggak bisa atur keuangan kita. Ingat, bukan seberapa banyak yang kita bisa hasilkan uang. Ya, uang kita ini bukan berapa banyak yang kita hasilkan, tapi berapa banyak yang kita bisa simpan, teman-teman. Ketika Anda mungkin hari ini punya gaji 5 juta, tapi kalau Anda menggunakannya 4 juta rupiah, itu sama aja Anda mengeluarkan sekitar 90% dari gaji Anda, ya. Makanya kita, kalau misalnya nih, Anda mungkin gaji Anda mungkin baru 2 juta rupiah atau 3 juta rupiah, tapi kalau Anda bisa simpan 1 juta sampai 1,5 juta, berarti udah bermakna Anda bisa simpan 50%-nya. Nah, ketika kita ada diskon seperti ini jadi tantangan buat diri kita, teman-teman, ya kan? Apalagi yang juga tadi ya, hidup sendirian, yang Anda harus berhemat. Seakan-akan Anda merasa, wah, saya berhemat nih, lumayan nih, ya kan? Harusnya saya mengeluarkan uang sekian, tapi gara-gara diskon saya cuma mengeluarkan uang yang sedikit. Tapi teman-teman, ketika kita nggak sadar, ketika kita menerapkannya terus-menerus, ya, lama-lama yang jadi yang nggak butuh tadi, seakan-akan kita butuh, dan akhirnya kita beli. Dan keuangan kita akhirnya bisa morat-marit. Jadi waspadalah dengan impostor yang kedua ini. Impostor keuangan yang ketiga, teman-teman, yaitu pinjol. Nah, pinjaman online. Ya, ini kita kok sering menggunakan ini kenapa? Karena bayarnya nanti gitu ya. Kita dapat barangnya dulu, kita dapat apa yang kita butuhkan dulu, bayarnya belakangan. Nah, hati-hati dengan impostor keuangan yang ini, teman-teman, karena ini nggak kelihatan, seakan-akan kita dibikin nyaman, seakan-akan kita dibikin
wah enak ya bayarnya nanti gitu ya, wah kita belum ngeluarin uang udah dapat barangnya, wah kita seperti ini seperti itu. Kita dibikin rasa nyaman dan dibikin seakan-akan kita nggak mengeluarkan uang sama sekali. Padahal ketika kita melakukan namanya pinjol tadi teman-teman, kalau kita nggak bisa mengatur keuangan dengan baik, itu bisa lama-lama bisa menumpuk. Ya menumpuknya di belakang lagi. Dan ketika kita mungkin hari ini keuangan kita terlihat baik-baik saja di awal, jangan-jangan nanti di akhir atau mungkin di akhir bulan itu bisa jadi masalah buat kita, bisa jadi troublemaker buat kita. Makanya kita kalau mungkin menyikapi pinjaman online teman-teman, kita harus lebih bijaksana. Apa yang paling dibutuhkan, apa yang betul-betul jadi prioritas, itu bisa Anda tulis, dicatat teman-teman ya. Prioritas saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan gara-gara pinjol kita tuh membeli semuanya gitu ya. Yang dari A sampai Z, mungkin yang Anda bisa menghemat yang dari produk A contohnya, Anda bisa menghemat, tapi gara-gara Anda menggunakan pinjol, Anda nggak mengeluarkan uang dulu, Anda cari yang harganya paling mahal contohnya, Anda cari yang mungkin sebetulnya nggak sesuai dengan kapasitas keuangan Anda. Nah itu yang kita harus waspadai. Oke, itu aja yang ingin saya sharingkan teman-teman, semoga bermanfaat ya. Waspadalah dengan 3 impostor keuangan ini yang menyerang anak muda, dan semoga Anda bisa jadi manusia yang lebih bisa berhemat ya kan, bisa pandai untuk menyimpan uang ya kan, pandai dalam finansial, cerdas secara finansial, dan saya doakan teman-teman bisa sukses di usia muda. Oke, semuanya thank you, jangan lupa komentar yang positif, bagikan ke teman-teman Anda, dan selalu salam hebat luar biasa.